Di balik rimbunnya belantara Kalimantan yang memeluk erat sungai-sungai berliku, laksana urat nadi kehidupan, tersimpan rahasia kelam. Bisikan angin bukan hanya membawa aroma tanah basah, tapi juga kisah-kisah seram tentang perang sanpet yang tak lekang oleh zaman. Cerita turun-temurun ini bagai lumut di batu, melekat erat dalam sanubari masyarakat pedalaman. Pak Susno, seorang guru muda yang baru saja melangkahkan kakinya dari riuhnya kota, tak pernah membayangkan nasibnya akan terjerat dalam benang kusut misteri. Tugasnya mengabdi di desa Barito yang katanya damai itu, perlahan menyeretnya ke dalam pusaran ilmu gaib, dendam membara, dan pertarungan sengit yang darahnya sudah mengalir dari generasi ke generasi. Waduh, ini kok kayaknya bukan program wajib mengajar 1 tahun doang ya. Gumam Pak Susno dalam hati. Keringat dingin mulai membasahi kemejanya, padahal kipas angin pun tak ada di sana. Ini sih wajib uji nyali seumur hidup, katanya. Kita akan flashback ke cerita ke belakang, di mana alasan Pak Susno mengajar di sebuah pedalaman Kalimantan. Di waktu itu, Pak Susno menghela napas panjang, bukan karena lelah setelah mengajar seharian penuh di kota, tapi karena tumpukan surat tagihan yang seolah-olah menari-nari di atas meja kosnya yang sempit. Kontrakan yang harus dibayar, cicilan motor bekas yang tak kunjung lunas, dan kebutuhan sehari-hari yang tak pernah berhenti menggerogoti dompetnya. Gaji sebagai guru honorer di kota besar, meskipun diidam-idamkan banyak orang, nyatanya tak cukup untuk menopang hidupnya yang serba pas-pasan. Susno, ini ada tawaran mengajar di pedalaman Kalimantan. Lokasinya jauh, sinyal susah, tapi tunjangan dan gajinya lumayan besar, ujar Pak Budi, kepala sekolah tempatnya mengajar di suatu sore. Pak Susno awalnya ragu. Ia membayangkan hutan lebat, nyamuk segedit capung dan hidup tanpa kafe kopi kekinian. Mana tahan. Pak, apa tidak ada yang lebih dekat sedikit, Pak? Kalimantan itu jauh sekali loh, Pak. Lalu Pak Susno mencoba tawar-menawar. Pak Budi tersenyum tipis. Susno, kamu tahu sendiri kondisi kita. Guru PNS banyak, honorer numpuk. Ini kesempatan emas buat kamu kalau mau hidup lebih mapan. Di sana, kamu bisa menabung lebih banyak, kata Pak Budi. Malam itu Pak Susno berpikir keras. Ia mencoba membayangkan hidupnya di hutan. Mungkin di sana udaranya lebih bersih ya, pikirnya mencoba menghibur diri. Nyamuknya juga paling-paling cuma bikin gatal, bukan bikin malaria kan. Duh, kok kayaknya ragu aku. Ia bergumam, meski sedikit bergidik. Namun bayangan tagihan yang menggunung dan perut yang sering keroncongan jauh lebih menakutkan daripada bayangan hutan. Keesokan harinya, dengan langkah berat dan hati setengah ikhlas, Pak Susno menemui Pak Budi lagi. Baik Pak Budi, saya terima tawaran itu, ucapnya mantap, meski ada sedikit getaran dalam suaranya. Nah gitu dong, semangat Susno, Pak Budi menepuk pundaknya. Nanti kamu akan dijemput oleh perwakilan dari desa sana. Mereka bilang namanya Pak Kadir. Orangnya ramah dan kocak katanya. Siap-siap saja kupingmu pingin dengar celotehannya, kata Pak Budi. Pak Susno hanya tersenyum kecut. Kocak atau tidak, yang jelas ia harus siap menghadapi petualangan baru di tempat yang belum pernah ia bayangkan. Ia mengepalkan tangan. Ya, demi masa depan yang lebih cerah, Susno. Demi motor baru dan bisa makan enak setiap hari, batinnya mencoba menyuntikkan semangat ke dalam dirinya sendiri yang masih limbung.
Ia tak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke dalam sebuah takdir yang jauh lebih besar dan misterius daripada sekedar urusan ekonomi. Singkat cerita, Pak Susno menatap pemandangan di depannya dengan perasaan campur aduk. Desa Barito lebih terpencil dari yang ia bayangkan. Perjalanan panjang menggunakan perahu kecil yang meliu-liu di atas sungai keruh, diapit hutan lebat yang kanopinya nyaris tak ditembus matahari, kini membawanya ke desa yang diselimuti kabut tebal. Bahkan di siang bolongnya, dinginnya udara lembab menusuk kulitnya, seolah menyapa dengan gigitan pertama bumi Kalimantan. Suasana desa terasa sunyi, terlampau sunyi. Tak ada hiruk pikuk anak-anak bermain. Ada suara ayam berkokok nyaring. Bahkan jangkrik pun seakan enggan bersuara. Hanya ada desahan angin yang melewati dedaunan dan gemericik air sungai yang sayup-sayup terdengar. Ini desa atau kuburan massal sih, batin Pak Susno. Bulu kuduknya mulai meremang. Ia bahkan sempat berpikir, jangan-jangan perahu yang tadi mengantarnya sudah balik kanan, meninggalkannya sendirian di tengah antah berantah. Rumah kayu tua yang akan jadi tempat tinggalnya tampak reot. Catnya sudah mengelupas di sana-sini, dan dindingnya berderit mengerikan setiap kali angin bertiup kencang. Persis seperti rumah hantu di film-film horor yang sering ia tonton. Wah, ini sih bukan cuma bayar cicilan motor, tapi juga harus siap-siap dana renovasi dadakan, keluhnya, mencoba mencarikan suasana hatinya yang mulai tegang. Begitu melangkahkan kaki ke dalam rumah, Pak Susno langsung merasakan ada yang aneh. Bukan cuma bau apek dan debu tebal yang menyambutnya, tapi juga hawa dingin yang tak wajar, seolah ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya. Jendela-jendela yang tertutup rapat, bayangan-bayangan di sudut ruangan yang tampak menari-nari karena sapaan angin, dan suara-suara lirih yang entah datang dari mana, seakan ingin berbisik padanya. Permisi, numpang lewat, bisik Pak Susno sambil menggaruk tengkunya. Berharap itu hanya efek kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun, firasatnya mengatakan, ini lebih dari sekedar lelah. Dengan segala keberatan hati, Pak Susno mulai menata barang bawaannya. Koper yang berisi pakaian, beberapa buku pelajaran, dan sebungkus mie instan satu-satunya bekal yang ia yakini bisa bertahan di tengah hutan belantara. Ia letakkan di sudut ruangan yang paling kering. Ia mengamati sekeliling, dapur mini yang gelap, kamar mandi yang entah berfungsi atau tidak, dan sebuah kamar tidur dengan ranjang kayu reot tanpa kasur. Aduh, ini kok kayak mau camping selamanya ya, gumamnya sambil mengusap keringat di dahi. Ia menarik napas, mencoba mencium aroma udara. Bau apek bercampur lumut dan tanah basah mendominasi. Paling tidak ini bau alam asli, hiburnya pada diri sendiri. Meskipun dalam hati, ia merindukan wangi deterjen dan parfum kota. Ia mencoba membersihkan seadanya, menyapu debu tebal yang melapisi lantai, membuka jendela yang engselnya berkarat agar udara segar bisa masuk. Meski yang masuk malah bau tanah lembab dan kabut. Beberapa kali ia bergidik saat mendengar suara derit dari dinding, atau seolah ada yang berisik dari balik jendela yang tertutup. Itu cuma tikus, atau mungkin cicak lagi arisan. Ia berusaha meyakinkan diri, meskipun ia tahu suara itu terlalu besar untuk seekor tikus. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya yang kekuningan menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding rumah. Langit perlahan berubah menjadi jingga, lalu ungu,
sebelum akhirnya gelap total dengan cepat, khas daerah tropis. Kabut yang sedari tadi menyelimuti desa, kini semakin tebal dan pekat, menelan segala bentuk cahaya dan suara. Suasana yang sunyi tadi, ini berubah menjadi senyap yang mencekam. Pak Susno menyalakan senter. Cahaya kuning redupnya tak banyak membantu, hanya memperpanjang bayangan benda-benda di ruangan. Suara derit dari dinding semakin sering terdengar, disusul suara-suara aneh dari luar yang entah apa. Ada suara seperti ranting patah, lalu desisan panjang, dan terkadang suara langkah kaki yang tak beraturan. Jantung Pak Susno berdegup kencang. Ia mencoba mengatur napas. Pak Kadir bilang desa ini ramah, bisiknya pada dirinya sendiri. Mencoba mengingat janji kepala sekolahnya. Tapi ramah kok bikin merinding begini. Ia kemudian teringat cerita-cerita horor yang pernah didengarnya tentang penunggu hutan dan makhluk halus di Kalimantan. Aduh, ini bukan waktunya mikir yang aneh-aneh, Susno. Ini cuma angin. Namun saat ia beranjak ke kamar tidur, samar-samar ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Di balik jendela yang gelap, seketika semua bulu romanya berdiri. Apa itu tadi ya? Ia mengucek matanya, tapi tak ada apa-apa, hanya kabut pekat dan kegelapan. Malam pertama di desa Barito baru saja dimulai, dan Pak Susno sudah merasakan bahwa perjalanan ini akan jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ia beringsut ke ranjang kayu tanpa kasur itu, mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Singkat cerita, pagi itu Pak Susno melangkahkan kakinya menuju bangunan sederhana yang ternyata adalah sekolah desa. Bangunan itu hanya terdiri dari 2 ruangan, satu untuk kelas dan satu lagi untuk kantor guru yang merangkap gudang. Di dalamnya, beberapa bangku kayu yang sudah usang tertata rapi dan sebuah papan tulis hitam legam terpampang di depan. Begitu ia masuk, senyum ceria langsung menyambutnya. Anak-anak desa Barito dengan mata polos dan wajah bersih khas pedalaman tampak sangat antusias dengan kedatangan guru baru. Mereka saling berbisik, sesekali melirik Pak Susno dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. "Selamat pagi, Bapak," seru mereka serentak, membuat hati Pak Susno sedikit menghangat setelah semalam suntuk dihantui perasaan tak nyaman. "Selamat pagi, anak-anak. Nama Bapak Susno. Bapak akan jadi guru kalian mulai hari ini," jawab Pak Susno sambil tersenyum ramah, mencoba melupakan kegelisahan semalam. Ia mulai mengajar dengan materi sederhana, diselingi candaan ringan yang membuat tawa anak-anak pecah. Melihat binar mata mereka yang ingin belajar, Pak Susno merasa semangatnya sedikit demi sedikit kembali. Paling tidak ada yang bikin hati senang di sini, pikirnya. Namun perasaan aneh itu tak pernah hilang sepenuhnya. Di luar kelas, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Warga desa yang ia jumpai di jalan tanpa enggan berinteraksi. Mereka hanya membalas sapaannya dengan anggukan kaku atau bahkan membuang muka. Beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci di sungai buru-buru menunduk saat Pak Susno lewat, seolah menghindar dari pandangan. Ada senyum ramah, ada basa-basi, apalagi tawaran minum kopi seperti yang biasa ia temui di desa-desa lain. Selamat siang, Bu," sapa Pak Susno pada seorang perempuan tua yang sedang menjemur padi di depan rumahnya. Perempuan itu hanya menoleh sebentar. Sorot matanya tajam dan dingin.
lalu kembali fokus pada padinya tanpa sepatah kata pun. Pak Susno menelan ludah. Aduh, ini kok kayak salah masuk kampung ya? Apa karena wajah saya kurang lokal? Gumamnya lirih, mencoba bercanda dengan diri sendiri. Bahkan Pak Kadir, kepala desa yang seharusnya menjadi penghubung utamanya, juga jarang terlihat. Saat bertemu pun beliau hanya tersenyum tipis dan terkesan buru-buru. Ini jelas bukan keramahan yang Pak Budi ceritakan. Sikap dingin dan misterius dari warga desa membuat Pak Susno semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa Barito ini. Senyum anak-anak memang penghibur, tetapi keganjilan perilaku orang dewasa di sekitarnya justru semakin memperkuat firasat buruknya. Seolah-olah ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan dari orang luar seperti dirinya. Singkat cerita, malam itu, kegelapan di desa Barito terasa lebih pekat dari biasanya, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Pak Susno yang sedari tadi mencoba memejamkan mata di ranjang kayunya, tiba-tiba merasakan panggilan alam yang tak tertahankan. Perutnya melilit, sinyal darurat dari pencernaan yang sudah tak bisa diajak kompromi. Ia kebelet, sangat kebelet. Masalahnya, WC di rumah reot itu tidak berfungsi. Satu-satunya WC umum di desa adalah sungai yang letaknya lumayan jauh dari rumah. Dengan langkah gontai dan perut yang semakin memberontak, Pak Susno menyambar senternya. Aduh, ini namanya cobaan hidup. Gerutunya sambil mengikat sarung seadanya. Sudah jauh, gelap, dingin lagi. Kenapa juga WC-nya harus di sungai sih? Nanti kalau ada buaya gimana? Ia keluar rumah, disambut kabut tebal yang membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Dinginnya malam langsung menusuk tulang. Senter di tangannya hanya mampu menembus sedikit kegelapan, menciptakan lingkaran cahaya kecil di depannya. Jalan setapak menuju sungai ternyata melewati sebuah area yang membuat bulu kuduknya meremang. Deretan nisan-nisan tua. Beberapa bahkan sudah miring dan ditumbuhi lumut. Tampak samar-samar di balik kabut. Itu adalah makam desa, dan usianya pasti sudah puluhan, bahkan ratusan tahun. Astaga, ini kok ya pas banget lewat kuburan, bisik Pak Susno. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera melewati area menyeramkan itu. Tiba-tiba, suara tawa cekikikan terdengar dari arah makam. Tawa itu melengking, terdengar sangat dekat, seolah ada yang berdiri di sampingnya. Pak Susno menoleh cepat, senternya bergetar di tangannya. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan bayangan nisan. Siapa itu ya? Riaknya, suaranya sedikit bergetar. Hening. Lalu tawa itu muncul lagi. Kali ini lebih panjang dan diiringi suara seperti daun kering yang diinjak-injak, mendekat ke arahnya. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya. Pak Susno memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Ketika ia membuka mata, di antara nisan-nisan tua itu, ia melihat sepasang mata merah menyala di tengah kegelapan, mengintip dari balik pohon besar. Mata itu berkedip perlahan, seolah mengawasinya. Lalu sebuah bayangan hitam tinggi kurus melintas cepat,
di antara nisan, menghilang di balik kabut. Makhluk apaan sih itu? Pak Susno tak bisa menahan teriakannya. Kakinya lemas, lututnya nyaris tak sanggup menopang tubuhnya. Perutnya yang tadi melilit hebat, kini seolah membeku. Kebeletnya hilang seketika, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Tidak jadi. Sudah tidak kebelet lagi. Giginya sambil berbalik arah, berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah. Ia tak peduli lagi dengan panggilan alam. Yang penting selamat sampai rumah. Malam itu, Pak Susno belajar satu hal. Teror di desa Barito jauh lebih nyata dan menyeramkan daripada sekedar tagihan cicilan motor. Singkat cerita, masih di malam yang sama, Pak Susno tersentak bangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Jam dinding kayu yang entah berfungsi atau tidak, sepertinya menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia meringkuk di ranjang. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Masih dihantui teror di makam tadi. Namun, bukan rasa takut itu yang membangunkannya kali ini. Ada suara aneh dari luar rumah. Suara itu lirih, seperti gesekan daun kering. Api terdengar jelas di tengah kesunyian malam yang pekat. Kadang seperti desisan, kadang seperti bisikan pelan yang tak jelas maknanya. Jantung Pak Susno berdegup kencang lagi. Astaga, apalagi ini? Bisiknya pada diri sendiri. Tangannya meraba-raba mencari senter di samping bantal. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, atau mungkin karena rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Pak Susno perlahan beringsut dari ranjang. Ia mendekati pintu. Telinganya menempel pada kayu lapuk. Suara itu masih ada. Ini terdengar lebih dekat, seolah ada seseorang yang mondar-mandir di halaman rumahnya. Siapa di luar? Panggilnya. Suaranya sedikit bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara gesekan yang berhenti mendadak. Pak Susno memberanikan diri membuka pintu perlahan. Hanya celah kecil. Kabut pekat masih setia menyelimuti, menyembunyikan segala sesuatu di baliknya. Ia menyodorkan senternya keluar, menyapu area depan rumah. Dan di sanalah ia melihatnya. Di tanah yang sedikit lembab karena embun dan kabut, terukir jejak kaki tak dikenal. Jejak itu terlihat samar, seolah tapakan kaki yang baru saja lewat. Yang membuat Pak Susno semakin merinding adalah bentuk jejak itu. Bukan jejak kaki sepatu atau sandal, melainkan jejak kaki telanjang, dan ukurannya terlihat cukup besar. Jejak kaki siapa sih ini? Tidak mungkin hewan. Kaki manusia? Tapi kok aneh sekali. Gumam Pak Susno mengamati detailnya. Tidak ada jejak lain yang terlihat. Hanya satu pasang jejak yang menghilang ke arah kegelapan hutan di belakang rumah. Rasanya seperti ada seseorang yang hanya berdiri di depan pintu rumahnya, lalu menghilang begitu saja. Ketakutan kembali menyergapnya. Siapa yang berkeliaran di tengah malam buta di desa Barito dengan kaki telanjang dan tanpa suara? Apa tujuannya? Pak Susno segera menutup pintu, menguncinya dengan tergesa-gesa. Ia kembali ke ranjang. Matanya terpejam erat, namun pikirannya terus berputar. Desa Barito ini benar-benar menyimpan rahasia gelap yang mulai merayapinya satu persatu. Ia tak tahu sampai kapan ia bisa bertahan di tengah teror misterius ini. Pagi yang seharusnya cerah di desa Barito terasa kelabu bagi Pak Susno. Bayangan jejak kaki telanjang semalam masih melekat kuat di benaknya. Ia tak bisa berhenti memikirkannya. Siapa yang berkeliaran di tengah malam
dan mengapa jejak itu begitu aneh. Sebelum berangkat mengajar, Pak Susno memutuskan untuk singgah di satu-satunya warung kecil yang ia temukan di desa itu. Warung kecil, harapannya bisa sekalian sarapan dan mungkin mendapat sedikit informasi dari warga. Di sana, beberapa lelaki tua sedang menyeruput kopi hitam. Wajah mereka tampak serius seperti sedang membahas masalah penting. Selamat pagi, bapak-bapak. Sapa Pak Susno ramah, mencoba memecah keheningan. Maaf, boleh saya bertanya sedikit ya Pak? Para lelaki itu menoleh. Tatapan mereka dingin dan tak terbaca. Pak Susno menelan ludah. Begini Pak, semalam di depan rumah saya ada jejak kaki aneh, seperti kaki orang telanjang. Apa bapak-bapak tahu itu jejak siapa ya Pak? Tanyanya hati-hati, berusaha terdengar biasa saja. Begitu mendengar pertanyaannya, suasana di warung mendadak berubah. Para lelaki yang tadinya asik mengobrol langsung terdiam. Mereka saling pandang dengan ekspresi tegang. Lalu satu persatu menggelengkan kepala pelan. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka buru-buru berdiri dan meninggalkan warung. Kopi mereka bahkan belum habis. Pak Susno terpaku. Loh, kok pergi semua? Gumamnya heran. Merasa seperti habis menanyakan sesuatu yang sangat tabu. Seorang wanita parubaya, milik warung yang sedari tadi hanya memperhatikan dari balik etalase, akhirnya angkat bicara. Raut wajahnya masam. Suaranya terdengar sinis, khas orang yang sudah muak dengan pertanyaan sejenis. Sudahlah Pak Guru, jangan banyak tanya yang aneh-aneh di sini, ujarnya sambil mengelap meja dengan kain kotor. Di desa ini yang tidak dilihat itu lebih baik tidak ditanya. Kalau mau aman, Pak Guru urus saja anak sekolah itu. Urusan lain bukan urusan Pak Guru, kata pemilik warung. Pak Susno terhenyak. Jawaban itu, meski singkat, syarat makna dan terasa seperti tamparan. Ada nada ancaman terselubung di baliknya. Ia merasakan dingin menjalar di punggungnya. Bukan karena udara pagi, tapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Jelas sekali, warga desa ini menyembunyikan sesuatu. Sebuah rahasia besar yang mereka jaga rapat-rapat. Dan mereka tidak suka jika ada orang luar mencoba mengoreknya, termasuk guru baru dari kota seperti dirinya. Setelah kejadian di warung, Pak Susno merasa tak bisa lagi membiarkan rasa penasarannya. Perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya sejak tiba di desa Barito harus segera terjawab. Hanya ada satu orang yang mungkin bisa memberinya pencerahan. Pak Kadir, kepala desa. Dengan langkah mantap namun hati yang berdebar, Pak Susno mendatangi rumah kepala desa. Kebetulan Pak Kadir sedang duduk di teras, menganyam keranjang bambu. Melihat kedatangan Pak Susno, raut wajahnya sedikit berubah canggung. Namun ia mempersilahkan tamunya duduk. Ada apa, Pak Guru? Tanya Pak Kadir. Suaranya pelan. Pak Susno menghela napas. Maaf Pak Kadir, saya tahu mungkin tidak sopan, tapi saya harus bertanya Pak. Sejak saya di sini, banyak hal aneh terjadi. Jejak kaki misterius, warga yang bersikap dingin, dan juga teror semalam di makam. Ia berhenti sejenak, menatap Pak Kadir lurus-lurus. Ada apa sebenarnya di desa ini, Pak? Kenapa semua orang seperti menyimpan rahasia? Pak Kadir terdiam. Anyaman bambu di tangannya berhenti. Ia menatap ke kejauhan, ke arah kabut yang masih enggan pergi, seolah sedang menimbang-nimbang. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, berat, seolah baru saja melepaskan beban yang sudah lama dipikulnya.
Gini Pak Guru, Pak Kadir mulai. Suaranya nyaris berbisik. Pak Guru ini kan orang baru. Mungkin tidak percaya. Tapi di desa kami ini sudah puluhan tahun ada perang santet, Pak. Kata Pak Kadir dengan tatapan serius. Mata Pak Susno membulat. Oh, perang santet? Ulangnya tak percaya. Pak Kadir mengangguk pelan. Iya, ada dua kelompok dukun sakti yang dulunya bersahabat. Tapi karena satu hal, mereka jadi musuh bebuyutan. Dendam mereka ini diwariskan turun-temurun. Dari kakek nenek sampai ke cucu-cucu mereka sekarang. Mereka saling adu ilmu hitam, Pak Guru. Suara Pak Kadir terdengar getir. Perselisihan ini sudah memakan banyak korban dari generasi ke generasi. Bukan cuma yang terlibat langsung, tapi juga warga tak bersalah. Orang-orang yang mendadak sakit parah tanpa sebab, meninggal tiba-tiba, atau mengalami kejadian aneh yang tidak masuk akal. Kami percaya mereka itu adalah korban dari perang santet yang masih terus berlangsung sampai sekarang, kata Pak Kadir. Jadi, mata merah dan bayangan hitam yang saya lihat di makam itu. Pak Susno tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pak Kadir mengangguk lagi. Matanya menyiratkan kesedihan dan keputusasaan. Kami tidak berani berbicara terbuka, Pak Guru. Takut kalau tiba-tiba kami juga jadi target selanjutnya. Maka dari itu, kami cenderung menghindar dari orang luar yang banyak bertanya. Bukan tidak ramah, tapi kami takut membiarkan orang luar terlibat, kata Pak Kades. Pak Susno terdiam, mencerna semua informasi itu. Misteri jejak kaki, tatapan dingin warga, teror di makam. Semuanya kini mulai menemukan benang merahnya. Ia datang ke desa Barito untuk mengajar. Tapi ternyata ia justru masuk ke dalam medan perang gaib yang telah berlangsung puluhan tahun. Pak Susno menatap Pak Kadir, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Perang santet. Di era modern seperti sekarang, ini di luar nalar, dan semua buku pelajaran yang pernah ia baca. Ia merasa seperti terseret masuk ke dalam cerita rakyat yang paling kelam. Jadi, itu sebabnya warga desa menjaga jarak ya, Pak? Tanya Pak Susno. Suaranya masih sedikit serak. Pak Kadir mengangguk pelan. Tatapan matanya nanar. Iya, Pak Guru. Mereka takut. Dulu pernah ada orang luar yang mencoba ikut campur. Tapi akhirnya ya, tidak berakhir baik. Makanya kami memilih diam dan sebisa mungkin menghindar hal-hal yang mencurigakan, kata Pak Kadir. Kemudian Pak Kadir mendekatkan tubuhnya. Suaranya mengecil, menjadi bisikan yang nyaris tak terdengar, seolah takut ada yang menguping. Dengar baik-baik, Pak Guru. Ini penting. Selama di sini, jangan pernah keluar rumah setelah matahari terbenam. Apalagi kalau sudah lewat jam 10 malam. Pak Susno mengernyitkan dahi. Kenapa sih, Pak? Tanya Pak Susno. Pak Kadir menatapnya tajam. Sorot matanya mengandung peringatan serius. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, Pak Guru. Malam hari, terutama di jam-jam tertentu, itu bukan waktu yang baik untuk berkeliaran di luar. Mereka, para pelaku santet itu, atau mungkin juga kiriman mereka, banyak berkeliaran di gelapnya malam. Mereka bisa menyaru apa saja, Pak Guru. Dari binatang, bayangan, bahkan suara yang memanggil nama Bapak. Pak Susno mendadak merinding. Ia teringat suara cekikikan dan mata merah di makam semalam. Juga jejak kaki tak bertuan di depan rumahnya dini hari tadi.
Semua itu kini terasa begitu nyata dan menyeramkan. "Saya sudah bilang sama Pak Guru tadi pagi kan," lanjut Pak Kades. "Di desa ini yang tidak dilihat itu lebih baik tidak ditanya. Itu bukan cuma basa-basi Pak Guru. Itu pelajaran hidup di sini. Kalau Bapak lihat atau dengar sesuatu yang aneh, pura-pura saja tidak tahu. Jangan pernah terpancing. Jangan cari masalah, Pak," kata Pak Kadir. Pak Susno menelan ludah. Ini bukan sekedar peringatan, tapi juga semacam ancaman terselubung. Ia merasa terjebak di antara kewajibannya sebagai guru dan bahaya tak kasat mata yang mengintai. Hidupnya yang dulu hanya berkutat pada buku dan murid-murid di kota, kini harus beradaptasi dengan realitas mistis yang mengerikan. Sore itu, kabar duka menyelimuti desa Barito. Pak Susno mendengar ada seorang warga, seorang nenek tua yang tinggal tak jauh dari sekolah, meninggal dunia. Meskipun masih merasa canggung dengan sikap warga, naluri sosialnya sebagai orang timur mendorongnya untuk melayat. Ia pun pergi ke rumah duka, ikut duduk di antara para pelayat, mendengarkan lantunan doa dan bisikan-bisikan duka. Waktu berlalu tanpa terasa. Ketika ia sadar, malam sudah larut. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Kabut kembali turun, lebih tebal dari biasanya, membuat suasana semakin remang dan dingin. Dengan langkah gontai, Pak Susno pamit pulang, karena jasad si nenek itu dikuburkan esok hari. Baru beberapa langkah meninggalkan rumah duka, di tengah jalan setapak yang sepi dan gelap, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dinginnya kabut malam, tapi dingin yang berbeda. Dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mempercepat langkah, mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu. Tiba-tiba dari balik pepohonan rimbun di pinggir jalan, terdengar suara kepakan sayap yang aneh, seperti kain yang berkibar-kibar di udara. Pak Susno menoleh. Seketika matanya membelalak. Di depannya melayang di udara adalah sosok mengerikan yang hanya ia dengar dari cerita-cerita seram. Itu adalah kuyang. Sosok itu berupa kepala manusia dengan organ dalam yang menjuntai ke bawah, memancarkan cahaya merah samar. Matanya melotot, menatap Pak Susno dengan tatapan lapar. Bau amis dan anyir langsung menusuk hidungnya. Pak Susno menjerit. Ketakutan yang luar biasa membekukan darahnya. Ia tak peduli lagi dengan apapun. Yang ada di pikirannya hanyalah lari. Ia berbalik, berlari sekuat tenaga, unggang langgang menuju satu-satunya tempat yang ia rasa aman. Rumah Pak Kadir. Suara kepakan sayap kuyang itu terdengar semakin dekat, seolah mengejarnya. Pak Susno berlari tanpa menoleh. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdebar sampai genderang perang. Seperti genderang perang. Ia tak tahu bagaimana ia bisa sampai di depan rumah Pak Kadir. Dengan sisa tenaga, ia menggedor pintu sekuatnya. Pak Kadir, Pak, tolong saya Pak, ada kuyang Pak. Kakinya panik. Tak lama pintu terbuka. Pak Kadir muncul dengan wajah terkejut, melihat Pak Susno yang sudah pucat pasi dan gemetaran. "Ada apa Pak Guru? Kenapa ini?" tanya Pak Kadir. Dengan napas terputus-putus, Pak Susno menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Pak Kadir terdiam. Raut wajahnya berubah serius. Ia mengangguk-angguk, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. "Sudah, Pak Guru tenang dulu. Mari saya antar pulang,"
kata Pak Kadir mencoba menenangkan. Ia pun mengantar Pak Susno kembali ke rumahnya, memastikan tidak ada lagi penampakan kuyang. Sebelum pergi, Pak Kadir sempat menaburkan sesuatu di sekeliling rumah Pak Susno, sambil menggumamkan doa-doa yang tak dimengerti Pak Susno. Istirahatlah Pak Guru, jangan banyak pikiran, pesan Pak Kadir sebelum akhirnya pulang. Pak Susno mencoba memejamkan mata, namun teror itu belum berakhir. Sepanjang malam, ia mendengar suara-suara aneh di luar rumahnya, bisikan-bisikan lirih, dan terkadang suara ketukan pelan di dinding. Ia meringkuk di balik selimut, tak berani bergerak. Pagi harinya, Pak Susno terbangun dengan tubuh yang terasa sangat berat. Kepalanya pusing bukan main, seluruh badannya ngilu, dan dahinya panas membara. Ia demam tinggi, menggigil hebat, dan merasa sangat lemas. Teror semalam ditambah ketakutan yang mencekam, kini berujung pada kondisi fisik yang parah. Ia tahu ini bukan demam biasa. Ini adalah akibat dari pertemuan tak terduga dengan makhluk tak kasat mata di Desa Barito. Singkat cerita, 3 hari berlalu dalam kabut tipis dan keheningan yang menyesatkan. Bagi Pak Susno, 3 hari itu seperti seumur hidup yang dipenuhi mimpi buruk. Tubuhnya terbaring lemah di ranjang reot kayu. Demam tinggi tak kunjung reda, dan seluruh persendiannya rasa seperti dihantam godam. Teror kuyang dan bisikan-bisikan misterius di malam hari masih menghantuinya, membuat tidur nyenyak menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Ia terlalu lemas untuk bergerak, apalagi mencari makan atau minum. Tenggorokannya kering, bibirnya pecah-pecah. Ada warga yang tahu tentang penderitanya. Desa Barito seolah menelannya bulat-bulat. Anak-anak muridnya mungkin bertanya-tanya, mengapa guru barunya tak muncul. Warga desa yang lain dengan sikap dingin mereka sepertinya tak peduli. Sampai akhirnya pada hari ketiga, kekhawatiran mulai menjalar di benak Pak Kadir. Sudah 3 hari Pak Susno tidak terlihat di sekolah, dan tak ada kabar apapun darinya. Dengan perasaan tak enak, Pak Kadir memutuskan untuk mendatangi kediaman Pak Susno. Ia mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada jawaban. Kekhawatirannya semakin menjadi dengan sedikit keraguan. Kekhawatirannya semakin menjadi. Dengan sedikit keraguan, ia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Begitu masuk, bau apek dan pengap langsung menyergap. Rumah itu gelap, tirai jendela tertutup rapat. Pak Guru, Pak Susno, panggil Pak Kadir. Suaranya menggema di ruangan kosong. Ia melangkah masuk ke kamar tidur. Di sanalah ia melihatnya. Pak Susno terbaring tak berdaya. Tubuhnya menggigil hebat di bawah selimut tipis. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan bibirnya kering kehitaman. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pak Kadir tersentak kaget. Astaga, Pak Guru, kenapa ini Pak? Ia buru-buru mendekat, menyentuh dahi Pak Susno. Panasnya luar biasa. Air, bisik Pak Susno lirih, nyaris tak terdengar. Pak Kadir menyadari betapa parahnya kondisi Pak Susno. Ia melihat sisa makanan kering di meja yang belum tersentuh, dan cangkir kosong yang sudah menjamur. Ya ampun, Pak Guru sudah berapa lama tidak makan dan minum ini? Tanyanya cemas. Ia segera berlari ke dapur mencari air bersih dan mencoba membuatkan sedikit bubur atau apapun yang bisa dimakan.
Melihat kondisi Pak Susno yang nyaris tak berdaya itu, Pak Kadir tahu bahwa demam ini bukan demam biasa. Ini pasti ulah dari makhluk atau serangan tak kasat mata yang sempat Pak Susno ceritakan. Perang santet itu ini telah menyerang orang yang tak bersalah. Melihat kondisi Pak Susno yang memprihatinkan, Pak Kadir tidak membuang waktu. Dengan sigap, ia bergegas keluar rumah dan memerintahkan beberapa warga yang ditemuinya untuk segera mencari mantri kesehatan di kecamatan. Cepat Pak, Pak Guru sakit parah. Kita butuh mantri secepatnya. Perintahnya dengan nada cemas yang jarang ia perhatikan. Namun Pak Kadir tahu, demam Pak Susno bukan demam biasa. Ini adalah pertanda sesuatu yang lebih jahat. Tanpa menunggu mantri, ia sendiri langsung bertolak menuju ke hulu sungai, mencari satu-satunya orang yang ia percaya bisa membantu dalam situasi seperti ini. Ia mencari Mbah Janah, seorang tetua adat sekaligus tabib yang dikenal memiliki ilmu pengobatan tradisional dan kemampuan melihat hal-hal tak kasat mata. Mbah Janah tinggal menyendiri di gubuk kecilnya yang tersembunyi di balik hutan lebat, jauh dari keramaian desa. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, sampailah Pak Kadir di kediaman Mbah Janah. Pria tua itu dengan rambut panjang terurai dan sorot mata tajam yang meneduhkan menyambut Pak Kadir dengan tenang, seolah ia tahu kedatangan Pak Kadir dan masalah yang dibawanya. Ada apa Kadir? Wajahmu tegang sekali, sapa Mbah Janah tanpa basa-basi. Pak Kadir pun menceritakan kondisi Pak Susno, mulai dari teror kuyang, jejak kaki aneh, hingga demam tinggi yang tak kunjung sembuh. Mbah Janah mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Setelah Pak Kadir selesai bercerita, Mbah Janah memejamkan mata, menggumamkan doa-doa pelan, dan sesekali menggerakkan tangannya di udara. Kemudian Mbah Janah membuka matanya, menatap Pak Kadir dengan serius. Anak muda itu, guru dari kota itu, dia terkena imbasnya Kadir, ujarnya dengan suara berat. Dia melayat ke tempat yang tidak seharusnya, pada waktu yang tidak tepat. Ia mengganggu wilayah yang sedang tegang, kata Mbah Janah. Maksud Mbah Janah perang santet itu? Tanya Pak Kadir. Mbah Janah mengangguk. Betul, jiwa anak muda itu bersih. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan perseteruan dua kekuatan yang sedang beradu di desa ini. Tapi kehadirannya yang mencoba mencari tahu, bahkan melangkah terlalu jauh saat malam tiba, telah menarik perhatian salah satu pihak. Jadi apa yang menghendaki dia sakit, Bah? Tanya Pak Kadir. Mereka tidak ingin Pak Guru itu di sini, Kadir. Terutama pihak yang merasa terganggu dengan keberadaan orang luar yang mungkin akan membongkar rahasia mereka. Mereka menghendaki Pak Guru segera angkat kaki dari desa ini sebelum dia melihat atau tahu lebih banyak lagi. Sakitnya ini adalah cara halus untuk mengusirnya. Pak Kadir terdiam, memahami penjelasan Mbah Janah. Pak Susno, guru muda yang polos itu, ini menjadi korban tak langsung dari perang gaib yang telah lama membayangi desa mereka. Singkat cerita, Mbah Janah meletakkan sebuah bungkusan kecil berisi akar-akaran dan daun-daun kering di tangan Pak Kadir. Ini rebus dan minumkan padanya 3 kali sehari. Dan ini. Ia menyerahkan sebuah jimat kecil yang terbuat dari rajutan benang hitam dan putih. Ikatkan di pergelangan tangannya. Ini akan jadi penangkal sementara. Tapi ingat Kadir, pengobatan ini hanya akan memberinya waktu. Keputusan akhir ada di tangan anak muda itu. Pak Kadir ngangguk, pamit dan bergegas kembali ke desa.
Sesampainya di rumah Pak Susno, mantri dari kecamatan sudah tiba dan sedang memeriksa kondisi Pak Susno. Wajahnya terlihat bingung dengan demam tinggi yang tak kunjung turun, meski sudah diberi obat. Demamnya aneh Pak Kadir, suhu badannya tidak stabil dan tidak ada tanda-tanda infeksi yang jelas, kata mantri itu. Pak Kadir hanya tersenyum tipis, lalu meminta mantri untuk tetap memberikan obat-obatan medis. Setelah mantri pulang, ia langsung melakukan instruksi Bahjana. Ia merebus ramuan dan meminumkannya pada Pak Susno, lalu mengikatkan jimat di pergelangan tangan sang guru. Perlahan tapi pasti panas di tubuh Pak Susno mulai turun, dan ia bisa tidur lebih nyenyak. Esokan harinya, Pak Susno terbangun dengan tubuh yang terasa jauh lebih ringan. Demamnya sudah reda, meskipun ia masih lemas. Ia melihat jimat di pergelangan tangannya dan menatap Pak Kadir penuh tanda tanya. Bahjana yang memberikan, Pak Guru, jelas Pak Kadir. Kemudian menceritakan semua yang dikatakan Bahjana tentang Pak Susno yang menjadi imbas perang santet, tentang upaya halus untuk mengusirnya dari desa. Pak Susno terdiam. Sebuah dilema besar kini ada di tangannya. Ia bisa tetap bertahan melawan teror tak kasat mata ini demi kewajiban mengajarnya dan harapan akan gaji yang lebih besar. Atau ia bisa menyerah, kembali ke kota, dan menjalani hidup normal yang jauh dari horor. Namun saat menatap langit-langit rumah reot itu, pikiran Pak Susno melayang pada senyum tulus anak-anak di sekolah. Wajah polos mereka yang haus ilmu, mata berbinar saat ia menceritakan tentang dunia di luar hutan. Ia teringat bagaimana mereka menyambutnya, bagaimana mereka adalah satu-satunya sumber kehangatan di tengah dinginnya perlakuan warga. Pak Kadir, kata Pak Susno akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Saya tidak akan pergi, Pak. Pak Kadir menatapnya tak percaya. Tapi, Pak Guru, ini berbahaya. Hidup Bapak bisa terancam, tanya Pak Kadir. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak bisa meninggalkan anak-anak itu. Mereka membutuhkan saya. Dan saya tidak ingin lari hanya karena ancaman gaib seperti ini, jawab Pak Susno. Ada tekad kuat di matanya. Jika memang ingin mengusir saya, berarti ada sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui terungkap. Dan mungkin justru disinilah saya bisa berguna, Pak. Keputusan Pak Susno mengejutkan warga desa Barito. Alih-alih pergi, ia justru semakin berani. Ia mulai mendalami tradisi dan kepercayaan lokal. Diam-diam mencari tahu tentang akar perseteruan dua dukun sakti itu. Ia mencoba mendekati warga dengan sabar, tidak lagi bertanya langsung, melainkan menawarkan bantuan, mendengarkan keluh kesah, dan menunjukkan bahwa ia bukan ancaman. Ia bahkan mulai belajar meracik obat-obatan tradisional dari Bahjana untuk membantu warga yang sakit. Lambat laun, dinding ketidakpercayaan di hati warga mulai runtuh. Mereka melihat ketulusan Pak Susno, keberaniannya menghadapi teror yang mereka takuti, dan kesediaannya untuk membantu tanpa pamrih. Anak-anak semakin mencintainya, dan melalui anak-anak itulah Pak Susno perlahan mendapatkan hati orang tua mereka. Suatu malam Bahjana mendatangi Pak Susno. Katanya, energi di desa ini sudah mulai berubah, Pak Guru. Kehadiranmu, semangatmu untuk belajar dan membantu telah menciptakan gelombang kebaikan yang meredam amarah, kata Bahjana. Perang santet itu tidak akan pernah benar-benar berakhir selama dendam masih bersemayam. Tapi kini mereka kesulitan untuk memunculkan teror. Mereka kesulitan menembus perlindungan yang Bapak bangun dengan kebaikan, kata Bahjana. Perlahan teror-teror aneh mulai berkurang. Suara cekikikan di makam tak lagi terdengar. Jejak kaki misterius menghilang.
warga desa tidak lagi bersikap dingin, justru mulai berani berbagi cerita dan tradisi mereka. Mereka tidak lagi ketakutan setiap menjelang malam. Pak Susno memang tidak bisa mengakhiri perang santet yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ia tidak memiliki kekuatan gaib untuk mengalahkan dukun-dukun itu. Tapi dengan caranya sendiri, ia telah membawa kebaikan. Ia membuktikan bahwa kebaikan, keberanian, dan pendidikan adalah penangkal terbaik terhadap ketakutan dan dendam. Desa Barito tidak lagi menjadi medan perang gaib, melainkan sebuah komunitas yang perlahan bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Pak Susno di sana tetap mengajar, membantu, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari desa Barito. Ia tidak kaya raya seperti yang ia harapkan semula. Motor barunya masih sebatas mimpi, dan mie instan masih jadi penyelamat di tanggal tua. Tapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Arti pengabdian sejati, keberanian yang tak terduga, dan kebahagiaan yang tak bisa dibeli oleh materi. Ia bukan lagi guru muda dari kota yang ketakutan, melainkan Pak Susno, sang guru penyelamat desa Barito. Sekian dulu cerita dari Bang Fawa. Wassalam.